Ya mereka temenan sebelumnya. Kita harus menjaga bayi yang tidak bersalah, kemudian ibunya yang dan bayinya yang diludahi itu yang concern kita saat ini. Karena saya sebagai perempuan yang kebetulan saya belum memiliki anak, tapi saya juga ada anak dari suami saya harus jaga. Kita semua di sini kalau punya empati, tolong boleh kita berpikir logis sedikit. Melihat anak kecil diludahi, apa yang reaksi kalian lakukan? Apa reaksi kalian? Apa kalian diam saja kalau itu terjadi sama anak kalian? Apa kalian harus membungkam? Gak mungkin. Makanya saya di sini, saya bukan apa-apa, saya menjaga anak itu. Saya sampai ke Komnas Anak, saya sampai kemana-mana. Itu anak dan perempuan diludahi di depan umum, dan itu dengan sengaja. Dan saya melihat itu ada kesengajaan, ini semua ada kesengajaan gitu. Jadi tolong gitu, kalau untuk kalian semua nih, para ibu ataupun bapak yang pasti punya anak, punya saudara diludahi di depan muka umum, anak kecil, bayi, gimana gitu. Makanya saya di sini tuh bukan untuk apa-apa, saya nggak mau ribut, tapi saya mau menjaga gitu anak bayi itu jangan sampai diginiin gitu loh. Kita membela mereka ketika itu. Pasti saya membela, tapi kejadian itu terlalu cepat. Kenal tapi Kak sama mereka? Saya nggak kenal. Sama pelaku nggak kenal, tapi untuk korban, keluarga korban saya kenal gitu. Tapi kalaupun saya nggak kenal sekalipun saat itu, kalau ada di depan muka saya ada anak kecil diludahi, sudah pasti saya akan bela, sudah pasti. Jangankan saya, kalian pun mungkin kalau melihat itu semua mungkin bisa jadi kalian membela. Si yang bikin rusuh itu siapa sih Kak? Sudah tahu Nggak. ceritanya? Yang pasti kalau untuk itu Kita keluarga percayakan ke Polres ya. kita percayakan kepada kepolisian, terus juga kuasa hukum kami. Jadi yang pasti untuk secara teknis kuasa hukum kami dan kepada kepolisian pasti sudah bisa menghadapi ini semua. Dan saya terima kasih banyak kuasa hukum kami dan juga tim kami, teman-teman kami, keluarga yang pasti membantu secara profesional dan sangat berempati untuk mengawal kasus ini. Saya berterima kasih banyak. Jadi saya juga berterima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sosial media saya, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram saya, semua ikut mengawal, semua ikut membantu, mempunyai empati juga terhadap anak dan perempuan. Mudah-mudahan kita semua di samping ini, setelah ini tidak akan ada terjadi lagi seperti ini, karena anak tidak bersalah, anak tidak pernah punya dosa. Jadi jangan jadikan itu alasan apapun, mau alasannya apapun, mau masalahnya apapun, anak bukan alasan utama untuk diludahi ataupun diberikan kekerasan gitu. Jadi untuk selanjutnya semoga ini jadi inspirasi untuk kita semua. Kalau ada anak kecil atau perempuan, tolong dijaga, tolong bantu jaga. Kejadiannya Februari tanggal 1. Iya. Makanya aku dari Februari, bayangin aja aku dari Februari gitu loh. Aku dari Februari mengawal ini gitu dengan para korban yang sedang mengalami traumatis gitu. Anaknya juga apalagi gitu. Perlu bimbingan juga. Makanya di sini ya yang aku rasa, karena aku merasakan ada di situ, ya aku berhak untuk mengawal kasus ini gitu. Tapi Bu, saya mau pastikan itu strollernya tidak kembali ya? Tidak kembali. Ya, dengan bersama ini ya kami himbau kepada para pelaku penyerangan ya. Kami Lebih dari satu orang ya? Ya, lebih dari satu orang. Kami meminta ya agar segera kalian mengembalikan ya dorongan stroller bayi ya kepada pemiliknya ya, atau kami akan lakukan upaya hukum yang baru. Ya, bersama ini kami himbau untuk segera mengembalikan. Buat apa dorongan bayi itu kalian bawa? Ya. Apa kalian tahu bahwa itu adalah pencurian dengan kekerasan? Ya, di hadapan muka umum. Hubungan Kak Cita dengan korban ibu bayi? Teman dan partner kerja. Ya, teman dan partner kerja. Iya, betul.
aku dengan temanku dan korban ya. Iya memang janjian. Jadi Sebangku juga gitu kan. sebangku. Tapi mungkin teman itu apakah kenal sama si pelaku itu? Iya mereka temenan sebelumnya. Reaksi Mas Didi gimana permasalahan ini? Ya jika reaksi suami yang pasti Memberikan dukungan ya. memberikan dukungan Kepada istri. yang kebenaran udah harus terus dikawal. Ya. Sempat kaget nggak sih diceritain permasalahan? Ya pasti. Justru si pelaku itu beruntung. Kalau saya bilang ya, saya melihat tadi per hari ini saya melihat dari segala tindak tanduk ya, kekerasannya, penyerangannya, dia bersyukur ketemunya Bu Cita. Mungkin kalau ketemu sama istri saya dengar istri saya digituin, ceritanya lain. Mungkin saya yang dilaporkan sama mereka. Artinya tahu lah ya, artinya tahu gitu loh. Kalau ketemu Mas Didi juga ya? Ya pastilah. Siapa sih yang bisa terima lihat istrinya, kawan istrinya, ada anak bayi juga diludahin, ya. Dan ini Buat laki-laki yang normal ya. yang normal. Dan yang pasti ini kami harus menyampaikan bahwa rekaman CCTV tersebut ya sudah resmi disita oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Artinya jangan nanti di jalan persidangan CCTV-nya tidak ada. Hilang Ini prosesnya. sudah disita. Tadi saya menyaksikan hari ini tanggal 29 Desember 2025 saya menyaksikan ada rekaman CCTV-nya di mana si pelaku mendatangi, meludahi ibu dan anak, bagaimana si pelaku ya membanting handphone korban, bagaimana si pelaku melakukan penyerangan, kami sudah lihat ya. Terus. Oke. Makasih. Terima kasih. Apalagi ke depannya Pak, ada panggilan lagi atau seperti apa? Ya, nanti kalau ada panggilan atau Nanti ada kita pertemuan info berikutnya lagi kita ya. infokan ya. Terima kasih ya teman-teman ya.